Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Priscilia Rizka Intan Purnama, NIM 23031919037. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan bab 2 mengenai tujuan kurikulum bahasa Arab. Tujuan kurikulum bahasa Arab meliputi yang pertama pengertian, yang kedua klasifikasi, kemudian ada tujuan, dan yang terakhir simpulan. Yang pertama, tujuan kurikulum bahasa Arab. Tujuan kurikulum adalah pernyataan-pernyataan umum mengenai hasil-hasil yang diharapkan dari suatu program bahasa dan menggambarkan apa yang diyakini para perencana kurikulum merupakan tujuan-tujuan program yang diinginkan dan dapat dicapai berdasarkan kendala-kendala yang tercermin dalam analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua ada klasifikasi tujuan kurikulum. Klasifikasi ini meliputi yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan instruksional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang pertama tujuan pendidikan nasional. Memiliki tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut. Kemudian yang kedua ada tujuan institusional. Tujuan institusional didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan bidang studi tertentu. Kemudian yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler yang harus dimiliki setiap siswa setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam mata pelajaran tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan instruksional ini dikembangkan oleh guru sebagai pengampu mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, tujuan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Tujuan kurikulum ini mencakup 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kebahasaan. Yang kedua, kompetensi komunikasi. Dan yang ketiga, kompetensi budaya. Yang pertama, kompetensi kebahasaan. Pembelajar menguasai sistem bunyi bahasa Arab, baik cara membedakannya dan pengucapannya, mengenai struktur bahasa, gramatika, dasar aspek, teori, dan fungsi, mengetahui kosakata dan penggunaannya. Jadi dalam kebahasaan ini, siswa diharap mampu menguasai sistem bunyi bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kompetensi komunikasi. Dalam kompetensi ini, pembelajar mampu menggunakan bahasa Arab secara otomatis, mengungkapkan ide-ide dan pengalaman dengan lancar, dan mampu menyerap yang telah dikuasai dari bahasa secara mudah. Kemudian yang ketiga, kompetensi budaya. Siswa diharap mampu memahami apa yang terkandung dalam bahasa Arab dari aspek budaya maupun mengungkapkan tentang pemikiran penuturnya, nilai-nilai adat istiadat, etika, dan seni. Selanjutnya, tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab menurut Tu'aimah dan Al-Nakah dan Al-Nakah. Yang pertama, memahami bahasa Arab secara benar, yakni menyimak secara sadar terhadap kondisi-kondisi kehidupan secara umum. Yang kedua,
berbicara dengan bahasa Arab sebagai media komunikasi langsung dan ekspresi jiwa. Kemudian yang ketiga, membaca bahasa Arab secara mudah, menemukan makna-makna dan berinteraksi dengannya. Kemudian yang keempat, menulis dengan bahasa Arab sebagai ekspresi mengenai kondisi fungsional dan ekspresi diri. Selanjutnya, simpulan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, tujuan kurikulum adalah pernyataan-pernyataan umum mengenai hasil-hasil yang diharapkan dari suatu program bahasa dan menggambarkan apa yang diyakini para perencana kurikulum merupakan tujuan-tujuan program yang diinginkan dan dapat dicapai berdasarkan kendala-kendala yang tercermin dalam analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, tujuan kurikulum diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Kemudian poin yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab. Yang pertama, memahami bahasa Arab secara benar. Yang kedua, berbicara dengan bahasa Arab sebagai media komunikasi langsung dan ekspresi jiwa. Yang ketiga, membaca bahasa Arab secara mudah, menemukan makna-makna dan berinteraksi dengannya. Yang keempat, menulis dengan bahasa Arab sebagai ekspresi mengenai kondisi fungsional dan ekspresi diri. Sekian. Terima kasih. Sudah berkenan untuk menyimak presentasi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.